Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, di sini Mr. Ahmad akan memberikan materi tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa dan pecahan desimal ke persen atau sebaliknya. Ya. Ya, di sini ada sebuah tabel. Di sini ada penyebutnya 2, 4, 5, 8 dan 10. Kalau misalkan penyebutnya 2 itu bertemannya dengan 50. Kalau 4 penyebutnya berarti dengan 25. Kalau 5 dengan 20, 8 dengan 12,5, 10 dengan 10. Nah, tabel ini mengapa 2 dengan 50? Karena 2 dengan 50 atau 2 dikali 50 itu hasilnya 100. 4 dikali 25 hasilnya 100. 5 dikali 20 hasilnya 100. 8 dikali 12,5 hasilnya 100. Dan 10 dikali 10 hasilnya 100. Ya, kita ulangi, Mr. Ahmad ulangin. Jadi kalau misalkan penyebutnya 2, pasti nanti temannya dengan 50 karena akan menghasilkan 100. Atau 2 dikali 50 hasilnya 100. 4 dengan 25, penyebutnya 5 dengan 20, 8 dengan 12, dan 10 dengan 10. Oke, kalau sudah kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh nomor 1. 1/2. 1/2 berarti penyebutnya adalah 2. Nah, 2 dikali berapa biar hasilnya 100? Nah, tadi sesuai tabel. Yang menghasilkan 100 jika penyebutnya 2, maka harus dikalikan dengan 50. Nih, sesuai tabel ya. Bisa ingatkan lagi. Kalau penyebutnya 2, pasti dengan 50. Karena di sini penyebutnya 2, maka harus dikalikan dengan 50. Ya, agar menjadi nilai 100 nih. Nah, kalau misalkan penyebut dikali 50, maka pembilang juga harus dikali dengan 50. Jadi 2 kali 50 sama dengan 100 dan 1 dikali 50 sama dengan 50. Nah, kalau sudah 50/100 itu artinya sama dengan 50%, ya. Persen itu pernya per 100 atau penyebutnya adalah 100. Jadi kalau 50/100 itu artinya sama saja dengan 50%. Oke, kita coba contoh yang kedua. 3/4. Kita lihat penyebutnya adalah 4. Jika penyebutnya 4, kita lihat tabel. Jika penyebutnya 4, maka harus dikalikan dengan 25. Maka jika penyebut dikali 25, maka pembilang juga harus dikali 25. Jadi kalau bawah dikali 25, atas juga harus dikali 25. Jadi harus adil ya. Oke, 4 kali 25 sama dengan 100. Kemudian 3 dikali 25 sama dengan 75. Jadi jawabannya pecahan biasanya adalah 7/100 atau sama dengan 75%. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. 0,25. Nah, kalau ini bentuknya desimal. 0,25. Di belakang koma ada dua angka yaitu 2 dan 5. Jika di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya adalah 100 atau nolnya 2. Selamat ulangin. Jika di belakang koma ada 2 angka yaitu 2 dan 5, maka penyebutnya harus 2 angka. Nolnya 2 yaitu 1, 2, maka bisa dibilang 100. Ya, setelah penyebutnya udah 100, komanya kita hilangkan. Jadi 25. Jadi 25/100. Kalau 25/100 artinya 25%. Kita coba ke contoh yang terakhir, yang contoh keempat. 1,15 sama dengan berapa persen? Kita lihat di belakang koma ada berapa angka? Ada 2, yaitu 1 dan 5, ada 2 angka. Jika ada 2 angka, maka penyebutnya adalah 100 atau nolnya 2. Ya, kita ulangin. Jika di belakang koma ada 2 angka,
maka penyebutnya nolnya harus 2 juga, 1, 2. Jadi 100. Kemudian yang di atasnya membilangnya, komanya kita hilangkan. Jadi 115 atau 115. Jadi didapat pecahan biasanya adalah 115 per 100. Atau bentuk persennya adalah 115 per persen. Nah, sekarang kita akan merubah dari persen ke pecahan biasa. Ya, kita lihat contoh yang pertama. 20%. Karena persen, jadi kalau persen itu pasti penyebutnya adalah 100. 20% berarti 20 per 100. Ya, ini sudah betul ya, sudah bisa dikatakan pecahan biasa. Tapi jika dalam kondisi tertentu bisa disederhanakan. Nah, di sini Mr. Ahmad langsung menyederhanakannya ya. 20 per 100 kita sederhanakan dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi dengan angka 2. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Maka hasilnya 10 per 50. Dan ternyata 10 per 50 bisa lagi disederhanakan. Maka kita bagi lagi, yaitu dibagi 2. 10 bagi 2, 50 bagi 2. Ingat, jika kita ingin menyederhanakan pecahan, maka harus dibagi dengan angka yang sama. Jika atas dibagi 2, maka bawah juga harus dibagi 2. Oke, lanjut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 50 bagi 2 sama dengan 25. Nah, 5 per 25 bisa lagi kita sederhanakan. Kita bagi itu dengan 5. 5 bagi 5 1. 25 bagi 5 sama dengan 5. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 1 per 5. Boleh 1 per 5, boleh 20 per 100, boleh 10 per 50. Ya, bebas tergantung soal. Jika soal meminta kita untuk mencari paling sederhana, maka kita harus sederhanakan. Jika tidak ada perintah menyederhanakan, maka cukup 20 per 100. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. 14% berubah menjadi pecahan biasa. Kita lihat persen. Kalau persen pasti penyebutnya adalah 100. Kali atas 14-nya kita simpan di pemilang. Jadi 14% adalah 14 per 100. Ini sudah benar karena sudah pecahan biasa. Tapi kita sederhanakan. Kita bagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi dengan angka 2. 14 bagi 2 sama dengan 7. 100 bagi 2 sama dengan 50. Oke. Seperti yang tadi nomor 1, jika soalnya ditanyakan bentuk sederhana, maka kalian sederhanakan. Jika tidak ada perintah menyederhanakan, maka jawaban 14 per 100 itu sudah benar. Sudah benar ya, 14 per 100. Kita langsung ke nomor 3. 40%. Berarti karena persen maka penyebutnya adalah 100. Maka 40% pecahan biasanya adalah 40 per 100. Ini sudah benar. Tapi Mr. Ahmad mau menyederhanakannya. Kita sederhanakan. Ingat, jika kita ingin menyederhanakan, maka harus dibagi dengan angka yang sama. Di sini Mr. Ahmad membagi dengan 5. Maka 40 dibagi 5 sama dengan 8. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Ternyata 8 per 20 masih bisa lagi disederhanakan. Maka Mr. Ahmad sederhanakan lagi, yaitu dengan cara membagi keduanya dengan angka 4. Mister, kalau dibagi 2 boleh enggak? Boleh, dibagi 2 dulu boleh. Kalau di sini Mr. Ahmad langsung ya. Langsung dibagi dengan 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. 20 bagi 4 sama dengan 5. Maka pecahan biasa dari 40% itu adalah boleh 40 per 100, boleh 8 per 20, atau 2 per 5 yang paling sederhana. Tergantung soal. Jika soal menanyakan bentuk sederhana, maka kalian sederhanakan dulu 40 per 100. Jika tidak, jawaban 40 per 100 itu sudah benar. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.